penting banget tapi aku mau ngomonginnya takut Ustadz karena ini berhubungan dengan orang dewasa. Aku duduk ya Ustadz ya. Iya, aku bisikin aja ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku jadi, Bisa-bisanya? iya makanya kayak Kok gitu. bisa? Iya makanya aku bacain ya Ustadz nih. Nih aku bacain nih. Coba, Nih. coba. Menolak layani suami, istri dihajar hingga babak belur. Nah, inilah pentingnya dalam memberi nafkah batin harusnya kita harus berlaku lemah lembut, berkasih sayang. Kan wanita itu makhluk yang lembut. Iya berarti kalau kasusnya kayak gini kita pelajarin aja Ustadz ya mungkin ada kayak kode-kode kayak gitu misalnya Assalamualaikum mas papa pulang gitu kan lembut pas gitu banget kan. nih. Gimana kalau kita bahas ini aja nih? Iya. Temanya apa? Tok tok tok. Assalamualaikum. Ah? Pakai tok tok. Pakai tok tok tok. Kan baru datang ceritanya. Oh gitu ya? Iya. 1, 2, 3. Tok tok tok. Assalamualaikum papa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Tema kita hari ini, Masya Allah, ini sebenarnya ini khusus untuk pasangan suami istri. Tapi boleh juga untuk pasangan yang insya Allah akan segera menikah, membangun rumah tangga. Kita akan pelajari lebih dalam. Tema kita hari ini adalah Assalamualaikum. Papa pulang, Masya Allah. Ini temanya agak sedikit lebih khusus, lebih mendalam. Jadi untuk yang pertama aku mohon izin, aku harus nanya dulu sama Habib Muhammad. Insya Allah. Gak apa-apa ya Bib ya. Siap. Karena ini mengenai pasangan yang insya Allah caranya bagaimana cara untuk menyampaikan nafkah batinnya dengan baik Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Baik, kalau kita bicara masalah wanita atau masalah perempuan khususnya pembahasan masalah perbedaan antara perempuan di zaman jahiliyah sama perempuan di zamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala ali. Artinya sangat jauh perbedaannya. Betul Ustazah? Sangat jauh perbedaannya. Artinya di zaman sebelum, artinya zaman, kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah ini bodoh. Jadi kenapa tidak disebut nakal tapi disebutnya bukan zaman nakal tapi zaman bodoh. Bagaimana dengan sangat kebodohannya di zaman jahiliyah, patung mereka jadikan sesembahan. Tapi anak perempuannya mereka hinakan. Bagaimana tidak dikatakan jahiliyah? Patung buat sesembahan tapi anak perempuannya yang akan masuknya yang akan menjadi keturunan, garis keturunan buat mereka ini. Itu dihinakan, bahkan di zaman jahiliyah perempuan itu tidak mewarisi. Sekaya-kayanya suaminya atau ayahnya dia tidak mewarisi daripada keluarganya. Bahkan dihinakan, kalau di zaman, kita langsung bedakan di zaman Islam ya. Di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW jelas disebutkan di dalam Al-Quran seorang perempuan mendapatkan waris dari ayahnya ataupun dari suaminya ataupun dari anaknya. Intinya perempuan di zaman Nabi mendapatkan warisan. Dan di zaman daripada zaman jahiliyah seorang perempuan bukan hanya tidak mendapatkan waris tapi dia diwariskan. Setelah suaminya meninggal, na'udzubillah min dzalik, dihinakan itu perempuan diwarisi oleh anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan anak-anaknya bisa menjual tuh mantan ibunya. Artinya dari istri, bukan dari ibu kandung, maksudnya istri bapaknya itu dia bisa jual. Maka di sana di zaman jahiliyah tuh ada pasar khusus pasar jual beli. Jadi buat perempuan itu seperti budak dijual belikan. Tidak di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Dalam surah Hujurat itu dijelaskan Allah sekutukan
antara laki-laki dan perempuan. Artinya disamakan antara laki-laki dan perempuan. Man amila sholat, dalam surah yang lain dikatakan siapa orang yang beramal dengan amal yang baik. Min dzakarin au untha. Artinya dari laki-laki atau perempuan, maka wahwa mu'min, dan dia dalam keadaan mukmin, maka dia akan dihidupkan dalam kehidupan yang baik dan akan mendapatkan pahala. Yang laki-laki beriman dapat pahala, yang perempuan beriman mendapatkan pahala, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zaman perempuan zaman jahiliyah. Bahkan hanya pemuas daripada birahi saja. Mereka seperti tidak berharga, dengan sangat tidak berharganya. Orang jahiliyah itu Ustadz Maulana zaman dulu apabila mendapatkan anak perempuan itu malu. Jadi mereka ngumpet. Bahkan dengan sangat malunya merasa merasa malu. Bahkan ada yang mengubur hidup-hidup itu anak perempuannya. Ya, jadi kita bersyukur perempuan di zamannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalaupun dibiarkan hidup, mereka tidak dikubur. Kalaupun ini anak perempuan, pemirsa, dibiarkan hidup, mereka dikucilkan dan dihinakan. Na'udzubillah min dzalik. Berarti belum bahas batin ini. belum bahas batin ya, masih bridging-bridgingnya dulu ya. Ternyata Masya Allah. begitu wanita tidak dihargainya ketika zaman jahiliyah, dan mungkin alhamdulillah ketika munculnya Islam, apalagi ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW, akhirnya dia banyaklah muncul ajaran untuk memuliakan wanita itu ya. Diangkat derajat wanita, diangkat dan dimuliakan. Masya Allah, jazakallah khair Habib, terima kasih. Nah, buat para wanita berarti beruntunglah ya, maksudnya kita sudah menjadi umatnya Rasulullah, berarti harusnya kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang aku mau ngasih lihat dulu nih tayangan mengenai sunnah memegang ubun-ubun istri dan mendoakannya setelah akad. Langsung aja jamaah kita lihat, ini dia tayangannya. Saya terima nikahnya Anggraini Dewi Kusuma binti Bapak Supriyono. Nikah untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi. Wa a'udzubika min syarraha wa syarra ma jabalta alaihi. Masya Allah. Untuk yang satu ini aku mau nanya sama Ustadz Maulana deh. Iya. Ustadz, ini kan videonya kita ketika habis akad akhirnya si suami itu memegang ubun-ubun si Iya. istrinya terus didoakan. Iya. Mungkin harapannya supaya menghindari kejelekan. Aku mau nanya Ustadz, ini sebenarnya kita boleh melakukannya sekali aja ketika habis akad atau setiap hari baiknya Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Habib, izin Ustazah. Masya Allah, tabarakallah, menarik sekali. Makasih banyak Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Tidak gampang angkat tema ini. Wah, nih makanya jangan tonton setengah-setengah, tonton sampai selesai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur yang kita lantunkan. Luar biasa Allah mengangkat derajat sosok wanita tadi yang sudah dijelaskan oleh Habib tadi. Luar biasa kalau dalam Islam. Bahkan kedudukannya sangat luar biasa. Kemuliaannya 3 kali lipat dibanding laki-laki, itulah wanita. Dan ternyata ketika jadi sosok istri, sebaiknya laki-laki kalau setelah akad nikah memegang ubun-ubunnya lalu mendoakan. Kenapa? Tadi sudah bagus didoakan tadi. Langsung ada tayangan. Allahumma inni as'aluka min khairaha wa khaira jabaltaha alayya wa a'udzubika min sarriha wa sarri ma jabaltaha alayya. Maka apa makna di balik ini? Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan istriku dan kebaikan yang muncul daripada pernikahan ini, dan aku mohon perlindungan daripadamu dari keburukan istriku dan keburukan apa yang muncul daripada pernikahan ini. Dan dua ini yang diminta dan dua ini yang dijauhkan. Karena mohon maaf, istri itu bisa jadi ujian buat suami. Bahkan pernikahan itu adalah bagian daripada ibadah dan di dalamnya pasti ada ujian. Makanya kita memohon kebaikan yang ada padanya, tapi kita juga memohon perlindungan dari yang ada daripadanya. Karena mohon maaf, banyak orang dihinakan karena wanita, tapi banyak juga yang dimuliakan karena wanita. Tapi ada juga orang yang dihinakan karena pernikahan, tapi ada mulia karena pernikahan. Karena dilihat dari niatnya. Memangnya kamu menikah niatnya karena apa sih?
kenapa dibacakan doa? Ini pertanyaan kedua dari Mas Sony. Apakah ini hanya sekali Ya. atau setiap hari? Sebaiknya tiap harilah doakan istri. Baiknya tiap. Cuma pada saat pegang ubun-ubunnya, lihat juga pada posisinya. Ah, gimana tuh maksudnya Ustaz? Pada saat moodnya gak enak, apalagi tanggal tua. Bukan ngasih uang belanja malah. Iya, malah pegang ubun saya. Jadi, lihat dulu posisinya. Kenapa awal yang sangat diperlihatkan kecintaan? Karena ketika kita memegang ubun-ubunnya, memperlihatkan kecintaan kita dan bentuk kasih sayang dengan menunjukkan melalui doa. Jadi makanya kalau kita berdoa itu sebenarnya menurut pakar parenting, doa itu diperdengarkan. Kenapa diperdengarkan? Kalau biasa kita di pesantren, guru-guru kita kalau berdoa dibesarkan suaranya, dijaharkan. Supaya yang di belakang kita para murid-murid, oh doa guru saya. Jadi sebenarnya kita lagi diajarkan oleh guru kita atau memperlihatkan bentuk cinta kasih sayangnya karena memperdengarkan doa itu. Saya mohon kebaikan dari istriku. Kata istrinya, aku ada kebaikan. Itu kan? Iya. Jadi itu nikmat dan menjadi waktu awal yang terbaik. Kenapa? Ketika setelah akad nikah kita langsung karena ketahuilah akad nikah itu salah satu saat yang diijabah doa. Makanya saya tuh paling suka datang di acara akad nikah. Biar nikah lagi. Oh, itu alasannya Ya Ustaz. kan, maksudnya biar cepet. Oh, biar cepat. Karena saya kenapa sukanya karena di situ doa diijabah. Oh. Doa dijabah. Jadi jangan pernah meninggalkan yang cuma juga kalau akad nikah jangan ada ngobrol, apalagi baca khutbah nikah. Iya. Coba diam, Biar baca khusyuk doa. ya. Cepat berdoa cepat karena pada saat itu doa dijabah. Masya Allah, apalagi kalau udah nikah nanti bacain doa di ubur-ubur lagi. Di ubun-ubunnya itu kalau bisa setiap hari jangan cuma ketika akad doang ya Ustaz ya. Jadi di depan ubun-ubunnya lalu diulus-ulus. Itu bentuk kasih sayang. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Maulana. Itu yang bisa kita lakukan untuk mungkin menambah keharmonisan dan menambah kebaikan dalam rumah tangga. Tapi juga harus dibimbing, jangan cuma tinggal bacain aja ubun-ubunnya nanti jadi lebih baik. Enggak, tapi mungkin lebih kita bimbing juga dan suruh nonton Islam itu indah biar kita belajar sama-sama. Masya Allah. Ini aku harus tanya juga nih sama Bunda Tuti, benar gak sih? Bunda ketika kita mau tidur nih, misalnya aku sama Fairuz mau tidur, terus kayak ngobrol-ngobrol itu sebagai bentuk sunnah itu yang besar pahalanya juga untuk pasangan suami istri. Mohon penjelasannya dong Bunda Tuti. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustaz Maulana Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Berbicara tentang berkomunikasi itu adalah merupakan kegiatan manusia dari bangun sampai tidur. Itu adalah manusia tidak lepas dari komunikasi. Maka bagaimana Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada kita seorang suami dan istri itu menjelang tidur bagusnya ada ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW dikatakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu bitu inda kholati Maimunata fatahaddatsana Nabi SAW ma ahli sa'atan summa raqada. Saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah menginap atau aku menginap di rumah bibiku yaitu Maimunah. Maimunah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau tuh mendengarkan Nabi beserta istrinya berbicara atau ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang sesaat sebelum menjelang tidur. Nah maka komunikasi atau ngobrol-ngobrol menjelang tidur ini betul-betul disunahkan. Bahkan seorang laki-laki ini atau suami kepada istrinya jikalau pulang dari pekerjaan, kan dari pagi sampai sore bekerja, istri juga dari pagi bekerja, mengurus rumah, mengurus anak, rumah tangga semua. Pasti dua-duanya tuh ketika mau bertemu itu ingin memberikan atau ingin menceritakan, ingin mencurahkan. Maka disinilah seorang suami dan istri ini dianjurkan sebelum tidur bagusnya untuk saling bercengkrama. Nah itu komunikasi ya. Kalau anak sekarang bilangnya pillow talk ya. Iya gitu. Obrolan bantal gitu. Obrolan bantal. Jadi Jadi itu merupakan suatu quality time. Iya. Jadi quality time itu tidak usah jauh-jauh, justru di tempat yang terindah lah suami dan istri. Tapi ketika kita berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan suami, jangan sampai membuat rusak mood.
Nah, artinya ada ungkapan-ungkapan yang ingin dicurhatkan kepada suami, tetapi kita tidak melihat situasi dan kondisi. Artinya kita juga tidak tahu kan suami seperti apa bekerja di kantor atau di jalan atau di lapangan kan. Nah, ketika pulang ke rumah itu pasti suami juga ingin menceritakan kepada istrinya. Istri juga sama karena seharian tidak berjumpa. Nah, kecuali kalau saat COVID seperti ini ada juga Berjumpa hikmahnya terus, nih, ya, banyak ya. nih bertemu terus ya, komunikasi terus. Tapi carilah ungkapan-ungkapan atau tema-tema yang akan diperbincangkan ketika sebelum tidur itu tema-tema yang positif, yang rileks, yang enjoy, kalimat-kalimat yang membangun daripada kemesraan suami dan istri. Nah itu kan Iya, iya, tipsnya. iya. Jadi jangan ketika kita ingin curhat ada masalah nih di rumah, datang suami kan semestinya disapa dulu, dikasih minum dulu gitu ya. Ketika mau menjelang tidur langsung bicaranya apa yang ingin disampaikan, tidak pakai pikirkan dulu. Artinya suami juga ingin didengarkan. Maka disitulah saling pengertian. Karena komunikasi ini adalah bagaimana cara menyampaikan pesan kepada yang kita ajak berbicara. Jadi itu ilmu komunikasi itu ada kecerdasan komunikasi. Jadi ketika ngobrol pun kita harus ada etikanya. Jangan sampai apa aja diceritakan. Jadi ketika mau tidur tuh jadi bad mood. Carilah sesuatu yang kira-kiranya enak dibicarakan. Dan kalau kita membicarakan yang baik-baik, makanya nanti juga dapat pahalanya karena obrolan itu ya, karena Iya, sunnah-sunnah itu ya. benar. Makasih ya Bunda Tuti, Sama-sama, Masya Kak Allah. Sony. Jamaah kita lanjutkan lagi tausiah kita, ada nih hal penting nih yang harus aku tanya ini sama Ustadz Maulana. Jamaah juga pasti pernah kepikiran dengan pertanyaan seperti ini. Ustadz Maulana, Ya, benar gak sih Ustadz? Kalau dalam sebelum suami memberi nafkah batin itu suami juga harus berhias dulu Ustadz. jawabannya, Ya. izin Habib, jawabannya Siap. benar. Karena jangan sampai kita mendatangi justru pasangan tidak berselera. Makanya harus dandan dulu Asik, jadi harus dandan dulu. setelah yang satu ini. Setelah satu ini, jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.